Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Masjid Darul Khair, para pengurus masjid, para asatidz, para penjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, taufik dan hidayah, bisa bersama-sama berkumpul di malam yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan dan masih terus kita lakukan. Di antaranya sebentar lagi insyaallah kita akan menuntut ilmu, membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan dan meyakini di dalam hati apa-apa yang tertulis di dalam kitab Ar-Riyadhul Badi'ah, yang tentunya kita yakin bahwa semua yang kita lakukan dan usahakan pada malam ini akan membawa manfaat dan kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat, menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih di halaman 7 ya, halaman 7 baris keempat. Wa ayya'taqida annal khalqa kullahum yamutun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'taqida annal khalqa kullahum yamutuna 'inda qada'i a'malihim wa annal qabidha li arwahihim malakul mauti wa huwa Izrailu wa annahum yus'aluna ba'da daf'ihim fi quburihim illa jama'atan makhsusin. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara keyakinan yang harus ada di dalam hati kita selain daripada yang telah disebutkan sebelumnya, iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada hari kiamat, ya, kepada takdir, ya. Berikut juga keyakinan kita tentang makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian berikutnya adalah golongan para rasul, para nabi, para malaikat, kemudian juga golongan para sahabat. Maka yang harus kita yakini di dalam hati juga ada wa ayya'taqida annal khalqa kullahum yamutun. Ya, kita yakin bahwa yang namanya makhluk semuanya ini akan mati indan qidai a'malihim, ketika telah sampai umur mereka, telah habis umur mereka. Ya, enggak ada yang abadi kecuali Allah Ta'ala. Ya, semua makhluk dari golongan atau jenis apapun makhluk itu pada akhirnya pasti mati. Ya, karena yang abadi itu cuma Allah Ta'ala. Selain Allah pasti mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua segala sesuatu yang ada itu binasa.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dan tetap ada ya zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, sini Syekh Nawawi menyebutkan apa? Fala yamutu ahadun bidun qada'i umri. Maka enggak ada seseorang satupun makhluk yang mati ya kecuali telah habis umurnya. Ya, maktulan kana au ghairahu, baik itu terbunuh atau yang lainnya. Jadi orang mati itu karena ajalnya udah sampai dan nyawanya dicabut sama malaikat maut. Mau matinya cara apa? Yang normalnya kan kebanyakan biasanya sakit. Mati emang udah habis waktunya, emang udah datang waktunya, udah habis jatah hidupnya di dunia. Termasuk orang yang ya na'udzubillah gitu ya, mati bunuh diri. Ya, bunuh diri, mati. Ajalnya udah sampai. Ya, nggak dipercepat tuh, enggak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat hidupnya seseorang di dunia ini. Ya, nggak ada, udah ditentuin. Karena kan setiap kita ini udah dijatah berapa lama kita hidup. Ya, ketika udah habis waktunya, udah keluar kita dari dunia ini. Ya, berarti kalau orang bunuh diri mati, kalau dia nggak bunuh diri mati juga. Mati juga. Nah, terus kalau memang mati juga tanpa bunuh diri, kenapa bunuh diri itu dosa? Bukan masalah mati enggaknya, tetapi caranya. Mati itu mencabut nyawa manusia, itu haknya Allah Ta'ala, nggak boleh diambil alih sama orang makhluk lain, sama orang lain. Makanya membunuh atau bunuh diri itu berdosa karena dia ngambil haknya Allah Ta'ala. Ya, seolah-olah dia merampas haknya Allah Ta'ala, mencabut nyawa seseorang dengan menjadikan dia sebagai yang mencabutnya. Tapi kalau bicara belum waktunya, ya nggak mati. Dan ada tuh orang ya, kita dengar bunuh diri, ya, minum, iya obat naga baygon gitu ya, nggak mati. Ya, karena yang diminum tahu-tahu sirup ya. Ya. Orang tabrakan, ya, jatuh dari gedung lantai sekian puluh, bengong nggak mati. Kenapa? Emang belum waktunya mati. Mau diizinin mati. Gitu. Ya, apa namanya? Ada orang ya ditusuk, ya berdarah, ya luka, tapi nggak mati. Padahal tusukan itu, luka itu kena di daerah vital, tapi ya nggak mati. Kenapa? Emang belum waktunya mati. Ya, emang belum waktunya mati. Nah, itu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini panglima perang. Gak ada peperangan yang dia gak ikutin. Dan kalau udah perang, walaupun dia panglima, dia tetap maju. Kenapa dia tetap maju? Pengen mati syahid, pengen mati di medan perang. Makanya setiap perang dia gak pernah absen. Soalnya dia pengen mati. Saking apanya, dia tahu besarnya balasan orang yang mati syahid. Ya, tiket langsung masuk ke dalam surga. Ya, ayo di setiap perang nggak ada takutnya. Ya, bahkan kalau cara kita apa? Dia nggak pakai, ya nggak pakai tameng, nggak pakai baju zirah, baju besi gitu. Ya, tapi karena memang belum waktunya mati, dia nggak mati. Matinya di mana? Ya di kasur, sakit.
mati syahid. Tapi karena memang udah ditakdirkan sama Allah Ta'ala, bukan di perang, di medan perang, jadi matinya di atas kasur dengan 70 lebih luka yang ada di tubuhnya dari atas sampai bawah. Ya, untuk saya ngebayangin mungkin setiap kali kena pedang, saat Nabi Muhammad bilang, ya gue mati nih, gue mati nih, gue mati, nggak jadi mati. Gitu. Waktunya mati. Gitu. Makanya tentara kaum muslimin di masa-masa awal itu menjadi pasukan atau tentara yang nggak kenal takut. Karena apa? Mereka berkeyakinan kuat kalau memang belum waktunya mati, mau dikeroyok musuh berapa banyak juga nggak bakalan mati. Tambah lagi apa? Keinginan mereka untuk mati di medan perang dalam keadaan syahid. Ya, itu kan suratnya Umar bin Khattab yang ditulis kepada Kaisar Romawi atau Persia. Ya, siapa? Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Karena kalau engkau menentang, aku akan kirimkan kepadamu orang-orang yang mereka lebih memilih mati daripada memilih hidup. Ya. Jadi semuanya itu kalau udah waktunya mati, ya mati. Kalau belum waktunya mati, mau diapa juga nggak bakalan mati. Ya sebaliknya kalau memang udah waktunya mati, mau diobatin sama siapa juga pasti mati. Ya diobatin apa, dirawat sama dokter spesialis 40 orang kan gitu. Mati gak? Mati juga, gak ada urusan. Ya. Yang spesialis 40 dokter spesialis mati, apalagi yang cuma ke dukun loh, cepet malah mati. Ya gak juga, mau waktunya. Tapi ya semua keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa maka nali nafsin antamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Ya. Nggak ada seseorang dia mati kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau memang mati termasuk binatang ya, semuanya ya, manusianya, binatangnya, jinnya, malaikatnya, itu kalau memang udah waktunya mati, mati. Ya. Wa annal qabidha li arwahihim malakul mauti, dan bahwasanya yang mencabut nyawa mereka atau roh mereka adalah malaikat maut. Ya, yaitu siapa? Israil. Ya, Israil. Ini malaikat Israil ini malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk tanpa kecuali. Manusianya, binatangnya, jinnya, hatta malaikatnya. Ini yang nyabut nyawanya semua ada malaikat maut. Tapi malaikat maut ini juga punya apa namanya, anak buah gitu. Bagaimana itu malaikat maut tuh Israel? Kalau ada orang yang matinya serentak, gempa bumi, ya, atau yang di apa itu tsunami, berapa ribu orang mati sekaligus, nggak keder tuh dia gitu, yang zaman gitu. Ya, jangan mikir begitu, karena begini aja gambarannya. Ini listrik di Jakarta. Jakarta kan berapa banyak rumah, gedung, masjid, ya, dan lain-lainnya, gedung-gedung apa, tempat-tempat yang dialiri oleh listrik yang masing-masing itu kan ada apa? Gardunya, ya. Karena kalau satu listrik satu Jakarta listriknya mau dimatiin semua, apa dimatiin satu-satu rumahnya gitu? Hah? Nah ada dari pusatnya aja jumlah total katanya. Kira-kira begitu. Nah teknologi manusia aja bisa, apalagi teknologi Allah gitu. Gak ada yang susah buat Allah Ta'ala. Kayaknya yang pikir yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang memang namanya manusia ya, kadang-kadang kita suka ngayal tuh malaikat maut bagaimana nyambut nyawa orang gitu ya. Pernah mikir gitu gak? Orang dicabut nyawanya itu lewat mana gitu? Lagi main sebagainya. Iya,
kebanyakan mengatakan dari atas ya, dari bulu. Ya. Tapi kalau saya sih, ya ngapain mikirin gitu lah gitu. Kita nggak bakalan tahu juga gitu. Nggak bakalan tahu juga. Yang jelas yang harus kita lakukan apa? Mempersiapkan diri ketika saatnya tiba. Udah begitu aja. Repot-repot mikirin ntar malaikat Israel nyabut nyawa kita dari mana ya gitu ya. Tahu juga nggak ada faedahnya buat kita gitu ya. Apa ya, pas tahu oh dari mulut, kalau gitu mulut kita gempuk aja biar malaikat, kan nggak bisa juga ya, malaikat Israel ya. Dan ini saatnya tiba pasti. Ada disebutkan saya pernah baca gitu ya, itu ada di Lauhil Mahfuz satu pohon yang memiliki daun, yang daunnya ini sejumlah makhluknya Allah Ta'ala. Kayak apa tuh Pak? Gedenya tuh. Dan setiap kali jadi katakanlah di daun itu ada nama fulan ya, ada tuh di situ daun tulisannya Adin gitu. Nah, kalau saatnya mati itu daun jatuh. Jatuhnya itu 40 hari sebelum masa tiba. Sehingga orang yang daunnya itu udah jatuh, itu bagi penduduk langit itu orang udah mati. Tapi di bumi masih hidup. Ya, kira-kira yang ada di sini ada yang daunnya udah jatuh sih. Ya doa aja, jangan ada yang iseng goyang-goyangin ke pohon gitu. Ya orang ngerontok semua. Ya itu sebagai gambaran aja. Ya, yang intinya nggak ada manusia yang lepas dari yang namanya kematian. Tapi kan kita nggak tahu kapan saatnya, makanya kita ikhtiar. Karena secara naluri manusia itu takut dari kematian. Watak manusia itu takut dari kematian. Ya, kalau ada orang bilang, oh, lu nggak takut mati, itu orang udah pegel, hidup susah, nggak senang-senang aja, dia lebih pengen mati daripada hidup. Kalau orang hidupnya senang, kira-kira pengen mati atau pengen hidup? Ya pengen hidup. Wataknya manusia, naluri manusia. Sampai ada puisi itu, kayak Anwar apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saking apanya tuh? Gedenya keinginan manusia untuk tetap hidup di dunia. Ya, tapi terwujud apa enggak? Ya enggak. Karena pasti mati. Ya. Dan kita juga nggak tahu berapa lama kita hidup, kapan kita mati. Dan nggak penting, nggak perlu kita mencari tahu berapa lama kita hidup, kapan kita mati. Karena nggak bakalan tahu. Ya, nggak bakalan tahu kita tuh berapa lama kita hidup di dunia, kapan kita mati. Kita usaha sehebat apapun, ya nggak bakalan kita bisa tahu berapa lama kita hidup di dunia, kapan kita mati. Nah, yang penting apa? Kita siapin diri kita ketika saatnya tiba. Karena kita nggak tahu, maka kita wajib ikhtiar. Apa contoh ikhtiar kita kalau kita sakit? Berobat. Ya, kita mau nyebrang jalan, toleh-toleh kanan kiri, kan begitu. Itu artinya kita ikhtiar. Ya, udah ikhtiar masih kena juga, ya takdir namanya itu. Ya, takdir apes tuh, nggak tahu kan. Ya, mati keseruput sapi. Ya, kalau belum waktunya mati ya nggak mati. Ya, tahun kemarin tuh ketiban sapi nggak mati tuh. Ya. Orang apa? Alfa. Ya. Kita yang melihat ya
mati itu mati, nggak bangun lagi tuh orang. Ketiban sapi padahal tuh. Ada orang ketiban sepeda mati, sepedanya di atas truk gitu. Wa annahum yus'aluna ba'da daf'ihim fi quburihim. Dan bahwasanya mereka ya manusia ya, ini akan ditanya setelah mereka dimasukkan ke dalam kubur mereka. Ya, semua tuh ya manusia termasuk kita nanti ada saatnya nanti kita mati, terus ada orang yang ngurusin jenazah kita, mandiin, ngapain, sholatin, kuburin, selesai kuburin, pulang mereka. Habis itu datang dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, nanyain kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tahu, ya, dan jawabannya juga kita udah tahu. Tapi itu nggak jadi jaminan, Pak. Tahu di dunia pertanyaannya, jawabannya, ntar waktu ditanya bakalan bisa jawab, ya belum tentu. Pada akhirnya akan kembali pada apa? Amal kita. Kalau amal kita baik, kita nggak pernah ngapalin juga, nggak pernah tahu itu pertanyaan, pasti bisa jawab. Sebaliknya buat orang yang udah tahu pertanyaannya, udah tahu jawabannya, tapi dia nggak menjalankan perintah Allah, malah melakukan larangan Allah, dia nggak bakalan bisa jawab. Ya kali itu ada yang wasiat ke anaknya, ntar kalau gue mati di kain kafan gue lo tulisin tuh ya jawaban pertanyaannya malaikat. Dia mau nyontek begitu. Kira-kira bagaimana? Hah? Ada faedahnya gak tuh? Ya nggak ada. Nggak usah nyontek, sekalian aja tulis contekannya di dinding hari gitu. Tahu-tahu matinya kecebur di laut, nggak ada. Ya. Jadi pasti itu kita semua. Ya. Kalau kita di dunia kayak begini nih, kumpul di tempat yang baik, melakukan perbuatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Ya kan kita kumpul di tempat yang paling baik di dunia, masjid. Ya, ngapain kita di masjid? Ya ibadah kepada Allah, pekerjaan yang paling mulia. Pekerjaan paling mulia di bumi ini apaan? Ibadah. Ya, ibadah. Nggak ada lagi udah pekerjaan yang lebih baik, yang paling mulia daripada ibadah. Ya. Bersama orang-orang yang baik. Ya kan, dalam rangka kita mempersiapkan diri kita. Ya. Dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat maut nanti. Nah, pengen nggak kita nggak ditanya? Pengen nggak kita nggak ditanya sama malaikat maut, sama malaikat Munkar Nakir? Hah? Pengen nggak? Emang bisa? Bisa. Ada orang yang nggak ditanya? Ada. Nah, yang kata-kata illa jama'atan makhsusina, kecuali sekelompok orang yang tertentu. Ini nggak ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Siapa? Yang pertama, para nabi. Iya, nggak berani nanya malaikat Munkar Nakir, kalah pangkat dia. Bisa dikelopak sama Nabi Musa. Ngapain lo nanyain gue? Ya malaikat Israel aja ditempelin sama Nabi Musa, apalagi malaikat Munkar Nakir. Ya, ya. Para nabi nggak ada yang nanya. Ya, para rasul ini udah pasti. Nah, kalau dari orang-orang biasa yang nggak ditanya siapa? Yang pertama orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid ini nggak ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Ya, jangankan nanya, ya malah justru malaikat Munkar Nakir ini ngasih penghormatan.
syahid. Ya. Kemudian orang yang murabit yauman wa lailatan fisabilillah, orang yang mempersembahkan dirinya, menghabiskan sehari semalam di jalan Allah Ta'ala. Ini macam-macam bentuknya. Kalau dulu yang namanya murabit fisabilillah itu dia jaga di perbatasan, jaga pos di perbatasan, jangan sampai ada musuh masuk yang bisa membahayakan orang-orang di dalam. Ini dulu masih begitu. Nah, kita kan nggak ada begitu. Ya, mau dapat murabitnya kita gimana? Kita ke masjid, diam di masjid ibadah kepada Allah Ta'ala. Kuat apa enggak? Hari semalam, ya, bawa bekal, bawa kompor, murabit fisabilillah. Ya, dia berikan hidupnya hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini juga susah juga buat kita nih mati syahid, susah juga. Ya, sini kita mau mati syahid perang sama siapa? Nah, kalau mau kita kemana? Mau Palestina semua, mau nggak? Ya nanti nggak mau. Ya model-model begini yang namanya ya kata diongkosin juga enggak. Hati syahid enggak, murabit enggak. Yang ketiga apa? Waman mata yaumal jum'ati, orang yang matinya hari Jumat. Cuman kan ini di luar kekuasaan kita juga. Tapi matinya mati baik ya, kan matinya lagi nyekek botol malam Jumat, subuh pagi innalillahi telah meninggal dunia. Syahid nggak ditanya di kubur, enak aja. Justru itu jadi santapannya munkar nakir gitu. Jadi dia mati hari Jumat, mati dalam keadaan yang baik. Ya, atau malamnya sama, mau malam Jumat mau hari Jumat, yang jelas Jumat. Ya, itu ada istimewanya, nggak sembarangan tuh. Ya, nggak sembarangan. Hanya maling jarang mati malam Jumat tuh. Karena malam Jumatnya enggak ke tanggal dia gitu. Maka yang Jumat awalnya ya. Kemudian ini juga di luar kuasa kita mati. Ya kepengen doang kita bisa aja. Pengen dia mati malam Jumat, pengen dia mati hari Jumat. Bisa terwujud gak? Ini gak bisa. Di luar kuasa kita. Nah ini yang bisa kita kerjain nih. Wa man lazama qira'ata suratil mulk fi kulli lailatin. Ya, siapa yang melazimkan membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, kan 30 ayat yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah kubur. Itu Al-Mulk itu. Al-Mulk itu kan 30 ayat. Ya, itu orang-orang tua kita dulu begitu tuh. Belum tidur kalau belum baca Tabarok. Kalau kita belum tidur kalau belum nonton YouTube. Ya, makanya berkahnya beda kita sama orang-orang tua kita itu. Al-Mulk ya bisa melazimin setiap malam ya membaca Al-Mulk. Ini kalau mau enak diapalin, gampang. Mau 30 ayat, one day one ayat, jadi 1 bulan apalah. Ya. Kemudian orang yang matinya sakit perut, mabtun, itu ini ya. Iya kali gitu. Di sini dibilangnya mabtun doang. Ya, man ijtama'a fi batnihi ma'un asfar. Orang yang di perutnya ini ada air atau cairan yang berwarna kuning, sakit apa ya? Ya, jadi di perutnya ketika meninggal itu ada
cairan yang atau air yang berwarna kuning. Nah, saya nggak tahu tuh sakit apa tuh kalau istilah kedokteran sekarang. Ya, itu meninggalnya nanti dia nggak ditanya di alam kubur. Termasuk yang nggak ditanya di alam kuburnya siapa? Seorang ibu yang melahirkan anaknya selamat, ibunya meninggal, mati syahid. Oh, kayak Pak terpulang bilang sama bini bapak, lo mau mati syahid gak? Lo ambil lagi terus lo mati syahid. Lo masuk nggak ditanya sama malaikat munkar nakir juga, bilang gitu Pak. Insyaallah dikemplang. Kemudian yang juga orang yang mati syahid, matinya dikategorikan syahid dan tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir, orang yang matinya tenggelam. Ya, tenggelam ya, apakah naik pesawat atau naik kapal laut, pokoknya dia mati tenggelam. Terus orang yang matinya ketiban batu. Iya, ketiban batu mati. Ya, mati. Itu ya, tapi itu semua di luar kuasa kita. Paling yang bisa kita usahain orang yang membaca surat Al-Mulk. Satu lagi, kalau surat Al-Mulk itu kepanjangan, ya kelamaan, yang gampang, yang pendek apaan? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas di sakit yang membawa dia kepada kematian. Kan kita nggak tahu sakit yang mana. Nah, lazimin aja setiap hari baca surat Al-Ikhlas. Ya. Malah kalau kita ini bagusnya bukannya sekali tapi berkali-kali. Itu wiridan orang dulu, setiap selesai sholat maghrib, sholat isya baca sholat maghrib, sholat subuh ya. Itu jadi kan dua ya. Satu di awal hari, satu di awal malam. Baca surat Al-Ikhlas, hafal enggak? Hafal, tinggal mau apa enggak bacanya. Itu bisa gitu. Insya Allah kita nanti akan selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, ya, selamat dari fitnah kubur, selamat juga dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada khashis suhbi walhamdulil ilahi bil badai wat tanahi. Al-Fatihah.
Rabbil alamin.